Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kami dapat menyelesaikan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar kurikulum merdeka pada mata pelajaran matematika fase A kelas 2 sekolah dasar dengan materi pengurangan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tidak hanya isi dan RPP yang telah kami susun, tetapi juga menjalankan proses dan langkah-langkah penyusunannya. Kami berharap pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sebuah RPP disusun secara sistematis sesuai dengan prinsip kurikulum. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya, Siti Fadilah, rekan saya Siti Hopidotur Ropiah, Sipa Nurul Fadilah, dan Siti Jainab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap awal dalam penyusunan RPP, yaitu bagian identitas modul dan informasi umum. Dalam menyusun RPP atau modul ajar, langkah pertama yang kami lakukan adalah menentukan identitas modul. Pada bagian ini, kami mencantumkan nama penyusun, instansi sekolah, tahun penyusunan, jenjang pendidikan, mata pelajaran, fase dan kelas, unit pelajaran, serta alokasi waktu. Kami memilih matematika untuk fase A atau kelas 2 SD dengan materi pengurangan. Alokasi waktu yang digunakan adalah 1 kali pertemuan atau 30 menit. Setelah menentukan identitas modul, kami menyusun kompetensi awal peserta didik. Kompetensi awal penting karena menjadi dasar untuk menentukan kemampuan yang telah dimiliki siswa sebelum mengikuti pembelajaran. Pada RPP ini, kami menetapkan bahwa peserta didik mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda konkret sampai bilangan 20. Tahap berikutnya adalah menentukan profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan selama proses pembelajaran. Profil yang kami pilih meliputi yaitu beriman dan berakhlak mulia, gotong royong, kreatif, mandiri, dan berbineka global. Kemudian kami menentukan sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti buku guru, buku siswa, pemaparan nilai tempat, kartu bilangan, media pembelajaran, serta media konkret berupa didik, stik es krim, atau balok. Langkah terakhir pada bagian informasi umum adalah menentukan model pembelajaran. Kami memilih model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL karena model ini dapat membantu siswa memahami konsep pengurangan melalui permasalahan nyata yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Demikian penjelasan bagian informasi umum. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai komponen inti, yaitu oleh Siti Hopidoh. Baik, terima kasih Dila. Setelah informasi umum selesai disusun, seperti yang telah tadi Dila jelaskan, langkah berikutnya adalah menyusun komponen inti pembelajaran. Bagian pertama yang kami susun adalah capaian pembelajaran atau CP. Penyusunan CP mengacu pada capaian pembelajaran matematika fase A dalam kurikulum merdeka. Dalam CP tersebut, kami merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan dapat diukur. Tujuan pembelajaran yang kami susun adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep pengurangan dengan menghitung mundur. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan soal pengurangan menggunakan media ajar dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap aktif dan percaya diri selama pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran ditentukan, kami menyusun pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna berisi manfaat yang akan diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Dalam RPP ini, siswa diharapkan mampu memahami cara menuliskan kalimat matematika dari pengurangan 2 bilangan dan mampu menjelaskan proses perhitungannya. Selanjutnya, kami menyusun pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik berfungsi untuk membangun rasa ingin tahu siswa sebelum memasuki materi utama.
Pertanyaan yang kami gunakan antara lain, yang pertama, hitungan apa yang sebaiknya digunakan untuk menemukan banyaknya biskuit yang tersisa? Yang kedua, bagaimana yang berbeda dengan operasi pengurangan yang telah dipelajari sebelumnya? Yang ketiga, berapa banyak biskuit yang tersisa dari 15 dikurangi 7? Pertanyaan tersebut dipilih karena dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga dapat membantu mereka memahami konsep pengurangan secara konkret. Nah, setelah komponen inti selesai disusun, berikutnya adalah merancang kegiatan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Syifa. Baik, terima kasih Saudara Kofido. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dalam menyusun RPP, yaitu pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, dalam langkah-langkah pembelajaran ini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang terakhir, yang ketiga ada kegiatan penutup. Nah, yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini yang mana berlangsung dalam 5 menit, guru bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama bisa dengan mengucapkan salam dan mengajak siswa berdoa, bisa memeriksa kehadiran peserta didik, memastikan siswa siap untuk mengikuti pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan motivasi mengenai pentingnya sikap mandiri selama belajar. Nah, kegiatan pendahuluan ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mempersiapkan siswa untuk menerima materi. Selanjutnya, yang kedua ada kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti ini berlangsung selama 25 menit. Dalam kegiatan ini, kami akan menggunakan 2 strategi dalam materi pengurangan. Nah, strategi yang pertama adalah dengan menghitung mundur. Nah, guru menggambar garis bilangan di papan tulis. Kemudian, guru menunjukkan cara mengurangi bilangan dengan melangkah mundur pada garis bilangan. Sebagai contohnya, ada angka 15 dikurangi 7. Nah, siswa mulai dari angka 15 kemudian mundur sebanyak 7 langkah hingga memperoleh hasil 8. Nah, selain menggunakan garis bilangan, guru juga menggunakan kartu angka sebagai media pembelajaran. Media ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik siswa kelas rendah yang mana masih membutuhkan benda konkret untuk memahami konsep matematika. Selanjutnya, strategi yang kedua ini adalah strategi pengurangan bersusun. Nah, setelah tadi siswa memahami konsep pengurangan melalui menghitung mundur, guru juga memperkenalkan pengurangan dengan bersusun. Nah, guru menggambar tabel nilai tempat yang terdiri dari kolom puluhan dan satuan. Kemudian, guru menjelaskan cara menyusun angka berdasarkan nilai tempatnya. Misalnya, ada angka 25 dikurangi 13. Nah, puluhan dikurangi puluhan dan satuan dikurangi satuan sehingga diperolehlah hasil 12. Nah, kemudian siswa berlatih secara mandiri menggunakan tabel nilai tempat untuk menyelesaikan beberapa soal. Melalui 2 strategi ini, yaitu strategi pengurangan mundur dan pengurangan bersusun, siswa tidak hanya memahami hasil pengurangan, tetapi juga memahami proses dan konsep yang mendasarinya. Selanjutnya yang terakhir ada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini yang mana berlangsung selama 5 menit, di sini guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi, membimbing siswa menyimpulkan materi, memberikan penguatan pembelajaran, dan menutup kegiatan dengan doa dan salam bersama. Demikian penjelasan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya saudari saya Zainab akan melanjutkan pembahasan yaitu pada bagian asesmen, refleksi, dan lampiran. Baik, terima kasih Saudara Sipa. Di sini saya akan melanjutkan
dalam menyusun RPP tahap terakhir ini, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama asesmen, kedua refleksi, dan terakhir penutup. Yang pertama asesmen. Asesmen ini digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada RPP ini terdapat 2 jenis penilaian, yaitu ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, penilaian pengetahuan ini siswa mengerjakan soal evaluasi yang berkaitan dengan materi pengurangan. Penilaian ini bertujuan mengukur pemahaman konsep pengurangan yang telah dipelajari. Yang kedua, penilaian keterampilan. Nah, siswa mengamati gambar yang tersedia pada buku siswa tersebut. Kemudian siswa diminta membuat soal cerita sendiri berdasarkan gambar tersebut. Setelah itu, siswa menyelesaikan soal cerita yang dibuat dengan menuliskan informasi yang diketahui, pertanyaan yang diajukan, cara penyelesaian, dan kesimpulannya. Penilaian keterampilan ini juga dirancang untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Yang kedua ada refleksi. Kami juga menyusun refleksi guru dan peserta didik. Refleksi guru bertujuan mengevaluasi efektivitas pembelajaran seperti apakah siswa memahami materi, apakah pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai rencana, dan kendala apa yang muncul selama pembelajaran. Sedangkan refleksi peserta didik bertujuan mengetahui pengalaman belajar siswa dan membantu mereka mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Ada juga dalam refleksi ini ada pengayaan dan remedial. Dalam penyusunan RPP, kami juga menambahkan program pengayaan dan remedial. Pengayaan ini diberikan kepada siswa yang sudah memahami materi melalui soal-soal yang lebih menantang. Sedangkan remedial diberikan kepada siswa yang masih mengalami kesulitan dan memberikan soal yang lebih sederhana dan pendampingan khusus. Ada juga lampiran. Sebagai pelengkapnya, kami menyertakan lampiran yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan siswa, glosarium istilah penting, dan daftar pustaka sebagai sumber rujukan penyusunan modul ajar. Nah, bagian-bagian tersebut juga penting. Karena apa? Karena mendukung pelaksanaan pembelajaran agar lebih terarah dan sistematis. Sekian dari pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Berdasarkan proses penyusunan yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan RPP atau modul ajar pada kurikulum Merdeka dilakukan secara sistematis, dimulai dari identitas modul, kompetensi awal, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, refleksi, hingga lampiran pendukung. RPP yang kami susun berfokus pada materi pengurangan pada kelas 2 SD dengan memanfaatkan media konkret dan model pembelajaran agar siswa dapat memahami konsep pengurangan secara bermakna, aktif, dan menyenangkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.